Ada satu momen dalam hidup yang tidak semua orang bisa menjelaskannya. Bukan saat kamu berhasil mendapatkan sesuatu, bukan juga saat semua masalah selesai. Justru sebaliknya, kadang momen itu datang ketika hidup terasa kosong. Ketika semua yang dulu kamu kejar, tiba-tiba terasa tidak lagi punya arti. Dan anehnya, justru di titik itu, sebuah kesadaran mulai lahir. Kesadaran bahwa selama ini kita salah mencari tempat untuk merasa tenang. Karena ternyata ada kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dunia selalu menawarkan banyak hal, tapi jarang memberi ketentraman. Sejak kecil kita diajarkan satu narasi yang sama. Kalau ingin bahagia, maka kejar sesuatu. Kalau ingin dihargai, maka capai sesuatu. Kalau ingin hidup tenang, maka kumpulkan sesuatu. Lebih banyak uang, lebih banyak status, lebih banyak pengakuan. Dan kita percaya itu. Kita berlari mengejar semua itu seolah-olah di ujungnya ada ketenangan. Tapi anehnya, semakin kita mendekati semua itu, justru semakin terasa sesuatu yang kosong. Seperti meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Dunia memang pandai memberi ilusi bahwa kita hampir sampai. Padahal sebenarnya kita hanya diputar dalam lingkaran yang sama. Kita mengejar, mendapatkan, puhato. Mendapatkan, lalu merasa kosong lagi. Dan siklus itu terus berulang. Sampai suatu hari, jiwa kita lelah. Ada kelelahan yang tidak bisa disembuhkan oleh liburan. Banyak orang berpikir kelelahan itu karena pekerjaan. Padahal tidak selalu begitu. Ada kelelahan yang jauh lebih dalam daripada itu. Kelelahan jiwa. Kelelahan karena terlalu lama hidup dalam kebisingan dunia. Setiap hari, pikiran dipenuhi target, dipenuhi perbandingan, dipenuhi kecemasan tentang masa depan, dan tanpa kita sadari, hati kita menjadi sangat jauh dari ketenangan. Kita masih tersenyum di luar, tapi di dalam ada sesuatu yang seperti terus berteriak, seperti jiwa yang berkata, "Aku lelah hidup seperti ini." Banyak orang mencoba mengobati perasaan itu dengan cara dunia, liburan, belanja, hiburan, dan memang sesaat terasa lebih ringan. Tapi setelah itu, semuanya kembali lagi. Karena yang lelah bukan tubuh kita, yang lelah adalah hati kita. Kadang Tuhan tidak mengambil sesuatu dari kita, tapi membebaskan kita. Ada satu rahasia hidup yang sering baru dipahami setelah seseorang melewati fase tertentu. Tidak semua kehilangan adalah hukuman. Kadang itu adalah penyelamatan. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, lalu menemukan jalan hidup yang lebih jujur bagi hatinya. Ada orang yang kehilangan hubungan, lalu menemukan dirinya sendiri. Ada orang yang dipaksa berhenti dari kehidupan yang selama ini ia jalani. Bukan karena ia gagal, tapi karena Tuhan sedang menariknya keluar dari sesuatu yang membuat jiwanya perlahan mati. Kadang Tuhan tidak langsung memberi kedamaian. Dia justru mengambil hal-hal yang selama ini membuat kita terlalu sibuk dengan dunia, supaya kita punya ruang untuk kembali kepada diri kita sendiri. Dan pada saat itulah kesadaran mulai muncul. Kedamaian itu tidak datang dari luar. Dunia selalu membuat kita percaya bahwa ketenangan ada di luar diri kita, padahal sebenarnya tidak. Coba perhatikan, orang yang punya banyak harta masih bisa gelisah. Orang yang punya jabatan tinggi masih bisa merasa kosong. Orang yang terlihat sangat sukses masih bisa merasa kehilangan arah. Karena kedamaian bukan produk dunia. Kedamaian adalah kondisi jiwa. Ia muncul ketika hati berhenti menggantungkan dirinya kepada hal-hal yang fana. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa dunia hanyalah tempat singgah, bahwa semua yang kita kejar di sini pada akhirnya akan kita tinggalkan. Dan ketika kesadaran itu benar-benar masuk ke dalam hati, sesuatu berubah. Kita tidak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Kesadaran itu biasanya lahir dari keheningan. Masalahnya, dunia kita terlalu bising, terlalu banyak suara, terlalu banyak distraksi, terlalu banyak hal yang membuat kita tidak pernah benar-benar duduk bersama diri kita sendiri. Padahal di dalam keheningan itulah
banyak hal mulai terlihat jelas. Di dalam diam, kita mulai mendengar suara hati kita. Di dalam sunyi, kita mulai memahami apa yang sebenarnya kita cari selama ini. Dan seringkali jawabannya sangat sederhana. Kita hanya ingin hidup dengan hati yang tenang. Bukan hidup yang penuh pengakuan, bukan hidup yang terlihat hebat di mata orang lain, tapi hidup yang jujur dengan diri sendiri. Hidup yang terasa ringan di dalam hati. Ada titik dalam hidup ketika dunia tidak lagi terlalu menarik. Ini adalah fase yang jarang dibicarakan. Fase ketika seseorang mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang dulu terasa sangat penting, tiba-tiba terasa biasa saja. Ambisi yang dulu sangat besar, perlahan menjadi tenang. Bukan karena kita menyerah, tapi karena kita mulai memahami sesuatu yang lebih dalam, bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, tapi tentang bagaimana kondisi hati kita ketika menjalani semuanya. Ada orang yang hidup sederhana, tapi hatinya damai. Ada juga yang hidup penuh kemewahan, tapi jiwanya selalu gelisah. Dan ketika seseorang mulai menyadari hal itu, prioritas hidupnya berubah. Kedamaian adalah bentuk kebebasan tertinggi. Banyak orang berpikir kebebasan itu berarti bisa melakukan apa saja, padahal tidak selalu begitu. Kebebasan yang paling besar justru terjadi ketika hati kita tidak lagi diperbudak oleh dunia, tidak lagi terlalu bergantung pada pujian, tidak lagi terlalu takut pada penilaian orang, tidak lagi terlalu panik kehilangan sesuatu. Karena kita tahu nilai hidup kita tidak ditentukan oleh dunia. Ketika seseorang sampai pada kesadaran itu, ada ketenangan yang sangat sulit dijelaskan. Ia tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Ia hanya hidup dengan jujur. Dan anehnya, hidup seperti itu terasa jauh lebih ringan. Kedamaian itu tidak dramatis. Hal menarik tentang kedamaian adalah ia tidak selalu datang dengan cara yang spektakuler. Tidak ada musik latar, tidak ada momen besar. Ia datang perlahan, seperti udara pagi yang sejuk, seperti hati yang tiba-tiba terasa lebih lapang, seperti pikiran yang tidak lagi terlalu berisik. Dan seringkali kita baru sadar bahwa kita telah menemukannya. Setelah kita berhenti mencarinya di tempat yang salah, dunia akan terus berisik. Tapi hati kita tidak harus ikut berisik. Kita tidak bisa menghentikan dunia. Dunia akan selalu penuh persaingan, selalu penuh ambisi, selalu penuh kebisingan. Tapi kita bisa memilih satu hal. Apakah hati kita ingin ikut larut dalam kebisingan itu, atau justru menjadi tempat yang tenang di tengah semuanya? Orang yang menemukan kedamaian bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Mereka hanya tidak lagi membiarkan masalah mengambil alih hati mereka. Dan itu adalah kekuatan yang sangat besar. Karena pada akhirnya, semua orang akan sampai pada pertanyaan yang sama. Cepat atau lambat, setiap manusia akan sampai pada satu pertanyaan yang sangat jujur. Untuk apa semua ini? Untuk apa semua usaha ini? Untuk apa semua ambisi ini? Dan ketika seseorang benar-benar berani menghadapi pertanyaan itu, hidupnya biasanya mulai berubah. Ia tidak lagi sekadar hidup untuk mengejar sesuatu. Ia mulai hidup dengan kesadaran bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan hanya dengan mengejar dunia. Ada kedamaian yang tidak bisa dibeli, dan kedamaian itu tidak ada di luar sana. Ia tidak ada di dalam rekening bank, tidak ada di dalam status sosial, tidak ada di dalam pujian orang. Ia ada di dalam hati yang kembali kepada sesuatu yang lebih besar dari dunia. Hati yang tidak lagi merasa harus memiliki semuanya. Hati yang tidak lagi merasa harus menjadi siapa-siapa. Hati yang hanya ingin hidup dengan jujur dan dekat dengan Tuhannya. Dan ketika seseorang sampai pada titik itu, ia mungkin tidak terlihat paling sukses di mata dunia, tapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga: ketenangan. Tenangan. Jadi, jika kamu sedang merasa aneh dengan hidupmu, jika akhir-akhir ini kamu merasa dunia tidak lagi terlalu menarik, jika kamu merasa lebih suka diam daripada berada di keramaian, jika kamu mulai mempertanyakan banyak hal tentang hidup, mungkin kamu tidak sedang tersesat. Mungkin kamu sedang bangun dari mimpi panjang yang selama ini membuat kita percaya
bahwa dunia adalah segalanya. Padahal sebenarnya tidak, karena ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua yang ditawarkan dunia. Sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipamerkan, dan tidak bisa dipahami oleh orang yang belum merasakannya. Kedamaian, mungkin tulisan ini tidak datang ke hidupmu secara kebetulan, karena seringkali yang kita butuhkan bukan jawaban baru, tapi kesadaran yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Kalau akhir-akhir ini kamu merasa hidupmu berubah, lebih suka diam, lebih suka merenung, lebih peka dengan apa yang terjadi di dalam hatimu. Jangan takut. Bisa jadi itu bukan tanda kamu kehilangan arah. Bisa jadi itu justru tanda bahwa jiwamu sedang menemukan jalan pulang. Karena ketika dunia mulai kehilangan daya tariknya, biasanya ada sesuatu yang lebih besar sedang memanggil kesadaran kita. Jadi, malam ini atau kapanpun kamu mendengar ini, coba lakukan sesuatu yang sangat sederhana. Tarik napas perlahan, diam sejenak, dan rasakan bahwa mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa ketenangan yang kita cari tidak pernah benar-benar berada di luar diri kita. Ia selalu ada, menunggu kita kembali sadar. Jika pesan ini sampai kepadamu hari ini, mungkin itu bukan sekadar konten yang lewat di layar. Mungkin itu adalah pengingat kecil bahwa ada kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dan mungkin kamu sedang berjalan menuju ke sana.